Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azikra Melditama dengan NIM 24067052. Pada video kali ini saya akan mengemukakan pendapat atau pemahaman saya secara ringkas tentang apa-apa saja yang telah saya pelajari dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada guna video ini yakninya untuk tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Pada materi pertama yakninya hakikat manusia. Pengertian manusia sendiri dalam bahasa Sanskerta yang artinya manu, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia berarti makhluk yang berakal budi dan mampu untuk menguasai makhluk lain. Sedangkan di dalam Al-Quran, manusia ialah makhluk biologis yang terdiri dari ruh dan jasad, diciptakan oleh Allah guna untuk menjaga dan memperdayakan, serta bekerja untuk kehidupannya dalam berbagai aspek. Penciptaan manusia ini sendiri yakninya ada dalam surah Al-Hijr ayat 26 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari tanah liat yang kering dan lumpur yang hitam dan diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Adapun tujuan dari manusia ini diciptakan sendiri yakninya yang pertama untuk beribadah kepada Allah sebagai khalifah di permukaan bumi dan mengayomi dan berlaku adil dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga dan melestarikan alam-alam yang telah Allah titipkan. Pada filem yang berjudul Into the Wild yang telah saya tonton, yakninya bahwasanya manusia ini hendaknya dapat untuk menjaga dan melestarikan alam yang telah Allah titipkan kepadanya, sebagaimana fungsi dan tujuan utama manusia ini diciptakan sendiri. Pada materi yang kedua yakninya tentang hakikat agama. Agama ialah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta hubungan dan pergaulannya terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Konsep agama Islam. Agama Islam sendiri secara bahasa yang berarti tunduk, patuh, berserah diri dan menyerahkan, menunaikan keselamatan dan kemurnian. Sedangkan secara istilah, Rasulullah SAW bersabda, bersyahadatlah bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat, serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi sesiapa yang menyanggupinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun peran agama dalam kehidupan, yakninya dalam kehidupan individu, agama Islam sebagai sumber dan nilai dalam menjaga kesusilaan. 2. Islam sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Yang ketiga, Islam sebagai sarana untuk melestarikan atau memuaskan keingintahuan. Dalam wawancaranya, Andrew Tate bilang, agama Islam ialah agama yang hebat dan agama yang kokoh, serta agama yang berpegang teguh terhadap prinsipnya. Tak seperti agama-agama lain yang begitu abai dalam menjaga kekokohan agama mereka sendiri. Dan materi yang ketiga ialah Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Konsep Al-Quran ialah secara istilah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat dinyatakan kepada Muhammad dan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, diriwayatkan secara mutakhir, tertulis dalam sebuah mushaf, beribadah ketika membacanya, dan diawali oleh surah Al-Fatihah
dan ditutup oleh surat An-Nas. Fungsi Al-Quran itu sendiri yakni sebagai petunjuk, pembela, pelajaran, kabar gembira, sebagai penjelas, pembenar, dan obat, serta pemutus perkara. Adapun kewajiban dan adab seorang muslim terhadap Al-Quran yakni yang pertama, membaca Al-Quran seperti yang diriwayatkan dalam hadis Muslim dan Tirmizi. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan penuh ataupun dengan penghayatan. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Dan adapun adab seorang muslim terhadap Al-Quran ialah yang pertama, membacanya dalam kondisi terbaik. Yang kedua, membaca dengan tartil. Yang ketiga, membaca dengan penuh kekhusyuan. Yang keempat, memperindah suara. Dan yang kelima, merendahkan suara jika dikhawatirkan ada unsur ria dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Adapun contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yakninya pada materi ini, yakninya pada bulan Ramadan ini. Hendaknya sekarang bisalah kita untuk menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali pada bulan Ramadan. Dan untuk materi yang keempat yakninya sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Konsep sunnah itu sendiri secara bahasa yang berarti sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, sifat, karakter ataupun kebiasaan, serta postur tubuh baik secara kenabian ataupun sebelum kenabian. Adapun fungsi-fungsi sunnah yaitu yang pertama sebagai penguat, yang kedua sebagai penjelas, yang ketiga sebagai penetap hukum, dan yang keempat sebagai nasakah. Sikap kita seorang muslim terhadap sunnah yang pertama ialah dapatnya kita mengamalkan dan menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ijtihad. Ijtihad ialah secara bahasa yaitu pengerahan dan juga kemampuan. Secara istilah, ijtihad adalah mengerapkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh seseorang mujtahid untuk sampai pada ilmu tentang hukum-hukum dan syarak atau agama. Implementasi ijtihad dalam permasalahan kontemporer seperti jual beli secara online, kartu kredit, transplantasi organ, donor darah, operasi plastik, CCTV sebagai bukti, dan penjara sebagai hukuman. Adapun contoh sunnah dan ijtihad dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam melaksanakan puasa Senin Kamis, kita dapat melaksanakan sunnah dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk ijtihad adalah pada proses medis, dapat kita lihat seperti bayi tabung dan transplantasi organ yang belum ada pada zaman Nabi. Ini akidah. Akidah Islamiyah ialah iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala serta dengan yakin apa yang wajib baginya sebagai Tuhan yang Maha disembah. Tuhan yang memilih, Tuhan yang Maha Pencipta, dan Tuhan yang memiliki kemuliaan atas namanya. Kemudian percaya kepada malaikatnya, rasulnya, hari akhir, ketetapan baik dan buruk, serta percaya kepada segala informasi yang gaib yang disampaikan olehnya dan agamanya. Adapun unsur-unsur akidah. Unsur-unsur akidah meliputi percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada Nabi Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Adapun penerapan konsep akidah
pada filem yang berjudul 99 Cahaya di Negeri Eropa ialah pada bagaimana sikap Fatma adalah seorang tokoh pada filem tersebut dalam mempertahankan akidahnya yang sebagai seorang muslimah di negeri yang minim kaum muslimnya dan banyak penolakan terhadap kaum muslim serta kerasnya pandangan mereka terhadap Islam. Pada materi selanjutnya yakni syariah. Pengertian syariah secara bahasa yakni metode atau jalan. Sedangkan secara istilah ialah syariah lebih identik kepada hukum-hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan manusia berupa interaksinya kepada Allah dan interaksinya dengan sesama manusia. Adapun sumber-sumber hukum syariah meliputi Al-Quran, As-Sunnah dan Ijtihad. Ijtihad ini pun terbagi menjadi 5, yakni ijma', qiyas, istishos, masalah al-mursalah serta istishad. Dasar-dasar hukum Islam ada 5, meliputi al-hakim, al-hukum fihi, mahkum alaih. Implementasi syariah dalam kehidupan. Yang pertama yakni kehidupan dunia. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni masalah daruriyah atau primer. Adalah kemaslahatan pada tingkat dasar. Maslahat pada tingkat ini meliputi agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Dan yang kedua adalah masalah hajiyah atau sekunder, adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan. Bila mana tidak terwujud, maka manusia akan menghadapi kendala dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah kemaslahatan masalah tashiniyah, yakni adalah kemaslahatan yang dalam tingkat tersier. Jikapun kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan berpengaruh pada kehidupan seseorang. Yang kedua yaitu kehidupan akhirat. Yang menjadi kemaslahatan pada kehidupan akhirat adalah dimasukkannya ke dalam surga sehingga seseorang mendapat hikmat di dalamnya dan dijauhkannya dari api neraka sehingga manusia terhindar dari siksanya. Pada filem yang berjudul Haji Backpacker, Allah menunjukkan jalan pada Mada dan bagaimana Allah membuat Mada berinteraksi kepadanya dan orang-orang sekitarnya sehingga ia dapat kembali ke jalan Allah. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.